Baik ayah bunda sekalian, tentunya kita tidak menginginkan kenakalan yang terjadi pada remaja atau pada anak-anak kita, ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memahami bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi pada anak kita, ya. Yang pertama, kita coba mendengarkan dan memahami mereka dengan penuh perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Karena segala sesuatu kalau kita berikan dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian, dan penuh kasih sayang, insya Allah akan diterima dengan baik dan akan direfleksikan juga dalam bentuk tindakan atau perilaku yang baik pula oleh anak-anak kita. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan terhadap prestasi yang sudah ditorehkan oleh anak kita ini pada setiap bidang. Meskipun mungkin prestasinya menurut kita sebagai orang tua itu belum seberapa apa yang sudah dia raih. Namun tetap kita berikan penghargaan. Penghargaan Bapak Ibu itu tidak hanya sebatas materi atau misalnya kita minta membelikan dia sesuatu, tapi juga bisa dalam bentuk ucapan. Ya, reward itu bisa dalam bentuk ucapan. Hebat kamu nak, Bapak bangga dengan kamu. Ya, jadi sebisa mungkin kita mendapati hal-hal yang positif yang anak kita lakukan, dan sebisa mungkin kita tidak mendapati hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh anak kita. Ya. Yang berikutnya, banyak berdiskusi tentang lingkungan sosial ataupun sekolah, ya kan? Coba kita dengarkan keluhan-keluhan dia. Apakah ada permasalahan yang terjadi dengan temannya, misalnya di sekolah, atau mungkin masalah-masalah di luar atau di lingkungan sekitar, seperti itu. Ya, serta diskusi juga tentang orientasi masa depan dia yang akan direncanakan oleh anak-anak kita. Nah, kamu sekarang sudah SMA kelas 2, ya. Sebentar lagi kelas 3 atau kelas 12 misalnya. Nah, kamu harus sudah mulai menentukan nih, kamu akan melanjutkan kuliah kemana, ke jurusan apa, nanti prospek orientasi kerja kamu nanti akan menjadi apa, seperti itu. Ya, jadi sudah mulai libatkan mereka dalam hal-hal yang sifatnya sudah futuristik, melihat masa depan. Insya Allah dengan seperti itu, ketika kita berikan atau tanamkan tanggung jawab itu kepada anak kita akan masa depan dia, dia pun akan berusaha untuk meraih apa yang dia cita-citakan, ya, orientasi masa depan dia itu dengan hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian realistis dan bersikap objektif terhadap anak kita. Terkadang kita mengecap ya anak kita ini misalnya dengan kamu bandel, ya, kamu ini tidak berguna misalnya. Kenapa kamu ini selalu bangun terlambat? Kenapa kamu ini tidak pernah ranking 1 dan sebagainya dan sebagainya. Kadang mungkin ekspektasi atau harapan kita sebagai orang tua seperti itu. Namun anak mungkin memiliki persepsi yang lain. Orang tua saya ini terlalu banyak menuntut, ya kan? Ya. Dan kadang kita bersifat subjektif. Apapun yang dia lakukan di mata kita salah, di mata orang tua salah. Padahal bisa jadi dia sedang menunjukkan perbaikan itu, tapi kadang kita subjektif. Ah, kamu mah dulu juga begitu, sekarang juga pasti seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, karena anak sudah merasa dicap, ya, seperti itu. Kemudian mulai menyertakan anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita itu dalam pengambilan keputusan di keluarga, ya, hal-hal yang penting, ya, misalnya mendiskusikan sesuatu, ya kan. Nah, kita akan mengadakan usaha ini. Nah, misalnya, nah, kita ada rencana untuk ganti kendaraan, misalnya, karena jumlah anggota keluarga kita ini sudah lebih banyak. Menurut kamu apa yang
kendaraan apa yang perlu kita pilih misalnya, dengan tentunya kita memperhatikan budget seperti itu. Nah, jadi mulai libatkan mereka dalam hal pengambilan keputusan di keluarga, ya. Hal-hal yang penting. Jadi akhirnya dia merasa bahwa posisi dia di keluarga itu memang bermakna atau berarti seperti itu, ya. Dan akhirnya dia akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang membanggakan atau positif bagi keluarganya. Kemudian mendukung setiap ide-ide remaja yang positif, ya. Ayah, aku mau ikut ekstrakurikuler basket. Wah, bagus, silahkan. Ya, itu bagus untuk kesehatan kamu. Ayah, aku ingin ikut dalam kegiatan remaja masjid di lingkunganku. Woi, mantap. Ya. Nah, jadi selalu kita berikan dukungan-dukungan terhadap hal-hal yang dia lakukan, hal-hal yang positif yang dia lakukan, sekecil apapun. Ya. Kita berikan reward. Ya. Reward itu bisa berupa ucapan atau mungkin bahkan bisa berupa hadiah dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lakukan pengawasan atau mengawasi kegiatan dan lingkungan sosial remaja secara proporsional. Kenapa dikatakan pengawasan proporsional? Ini artinya kalau kita mungkin sebagai orang tua terlalu mengekang anak juga tidak baik dan terlalu membebaskan juga tidak baik. Ya, artinya tetaplah proporsional, ya kan? Kebebasan yang tetap terjaga, kebebasan yang tetap bertanggung jawab seperti itu. Insya Allah, jika kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang fase-fase mendidik anak tadi sesuai dengan yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan? Anak pada usia remaja dia sudah mulai tumbuh rasa tanggung jawab dia. Oh, saya melakukan hal ini, konsekuensinya adalah akan seperti ini bagi saya dan bagi keluarga saya. Maka dia akan banyak melakukan pertimbangan itu. Ya. Kemudian, jika kita mendapati ada indikasi ketidakberesan yang serius, ya, baik dalam segi fisik ataupun psikologis yang cukup mencolok, segera kita konsultasikan dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog. Hal yang sifatnya fisik ini mungkin kaitannya dengan yang kita lihat, ya. Ya misalnya kita perlu curiga ketika anak setiap hari ketika bangun tidur, ya kan, ketika mau sekolah kok dia bawaannya itu sakit misalnya, mual-mual, muntah-muntah pagi seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi gitu kan? Apakah dia punya penyakit kronis misalnya? Ya. Atau bisa jadi psikologinya sedang terganggu. Ya, misalnya ketika setiap pagi hari dia mau berangkat sekolah, dia muncul mual misalnya, atau mungkin merasa sakit atau meriang. Padahal ternyata masalahnya ada dengan teman dia di sekolah. Dia merasa dikucilkan, atau mungkin sedang ada dalam masalah. Nah, seperti itu kita harus coba gali, ya, dalam hal-hal yang sifatnya fisik dan psikologis. Kemudian kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita sebagai remaja, ya. Karena mereka itu akan merekam apa yang kita lakukan, ya. Mereka itu akan menduplikasi apa yang kita lakukan baik terhadap keluarga maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, jadi mungkin kita tidak hanya memberikan teladan secara verbal, tapi yang lebih konkret adalah kita memberikan teladan dalam bentuk langsung praktek. Menyuruh anak kita sholat, maka kita lakukan dulu, kita sholat, ya, kita awali dulu sholat seperti itu. Nah, kemudian meluangkan waktu lebih untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, ini penting, ya. Kadang mungkin bagi orang-orang yang sibuk, ya kan, seperti itu sangat menyita waktu dalam hal pekerjaan, ya kan, dalam hal tanggung jawab dia di kantor atau mungkin di tempat pekerjaan dia, sehingga dia tidak punya waktu untuk bisa barang sejenak berkumpul dengan keluarga, ya, melepaskan rasa rindu, ya kan, cerita-cerita mungkin yang ringan seperti itu. Ternyata ini menjadi penting, ya kan, karena jangan sampai
anak-anak kita ini memperoleh kasih sayang di luaran sana, kasih sayang yang menipu, ya kan, yang akhirnya menjebak mereka tanpa kita berikan perhatian yang lebih, ya kan, sebagai orang tua. Gitu. Kemudian menentukan harapan terhadap anak dengan jelas. Ya. Nah, ini artinya bahwa kita jangan suka memberikan janji-janji, ya, kepada anak kita, ya kan? Dan kita sendiri sesungguhnya agak sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang kita janjikan itu sesuatu yang terukur, sesuatu yang memang itu realistis, sehingga anak kita pun nanti akan memahami apa yang sesungguhnya yang kita janjikan itu, ya. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan janji yang di luar batas kemampuan kita, sehingga anak kita menuntut. Kalau terus-terusan dilakukan, janji tidak dipenuhi, maka anak kita pun akan mengecap, orang tuaku pembohong. Seperti itu. Ya. Kemudian jangan menggantikan kasih sayang dan waktu dengan uang. Nah ini mungkin terjadi pada keluarga, ya, di mana kesibukannya super sibuk sekali sehingga mereka jarang bertemu, berkumpul, tapi supporting uangnya banyak. Tapi cobalah kita lihat, ya, apa efeknya. Memang dari segi materi mereka berkecukupan, tetapi kadang dari segi perilakunya yang tidak terkontrol, ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena orang tua hanya coba menggantikan kasih sayang dan waktu mereka itu dengan uang yang dia peroleh dari hasil usahanya. Jangan membiarkan diri merasa bersalah. Artinya jangan terus-terusan kita memberikan punishment atau hukuman atau cap tadi itu kepada anak kita bahwa kamu itu tidak berguna. Kamu tuh mau seperti apapun apa yang kamu lakukan, kamu tuh tidak akan jadi apa-apa. Naudzubillah, ya. Jadi jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Karena anak kita ini suatu saat juga mungkin juga bagi kita ini sebagai pelajaran akan menemukan satu titik balik di mana dia bisa berubah, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, memberikan hukuman untuk mendidik. Ketika kita mendapati, ya, hal yang negatif pada anak kita sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang dia lakukan, maka kita memberikan sanksi atau hukuman. Ya. Dan tentunya hukuman ini juga tujuannya adalah bukan dalam rangka untuk melukai dia, tapi dalam rangka untuk mendidik dia agar senantiasa dia memiliki kesadaran untuk menyadari apa yang dilakukan itu keliru, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, ya. Sekali lagi, kita sebagai orang tua juga dituntut untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita, ya kan, sedari dia usia dini hingga usia dia remaja. Adapun ketika ada hal-hal yang menyimpang karena faktor perkembangan mereka di masa remaja, maka kita berusaha untuk menyikapinya secara proporsional dan pada koridor yang telah ditetapkan, baik oleh agama atau ajaran agama kita maupun oleh hukum formal yang ada di negara kita. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran sebagai penutup dari perjumpaan kita. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti saya sudah sangat piawai dalam hal mendidik anak. Saya memiliki putra dan putri 4, ya. Tapi ini dalam rangka penyadaran bagi saya sendiri bahwa kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua teladan bagi putra-putri kita, dan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.